Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say. What's up guys, Rifki here. Welcome back to the channel. Ya, kali ini kita akan bahas tema yang sangat menarik sekali, tema yang sering kita tanya-tanyakan. Karena gini ya, pernah nggak lu kepikiran ya, udah latihan keras segimana rupa dan sudah ngeliatin orang-orang yang badannya gede-gede, tetapi kita sendiri badannya gitu-gitu aja, nggak nambah-nambah. Jadi kan stres juga ya. Nah, pusing juga kenapa bisa gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tema ya. Jadi berapa sih makanan yang penting untuk dikonsumsi supaya badan kita tuh jadinya gede atau maksudnya jadi gitu. Jadi nggak sia-sia apa yang kita udah latih, apa yang kita udah spend the time, ada hasilnya. Nah, gitu. Karena banyak juga sih teman-teman gue udah beli ini, beli itu, sampai beli suplemen-suplemen yang mahal-mahal, tapi tetap nggak jadi-jadi. Nah, mungkin mereka nggak begitu paham tentang diet plan ya, gitu. Karena ini diet plan ini penting banget. Karena setiap diet itu peruntukannya berbeda-beda ya. Kalau kita mau untuk besarin otot ya beda dengan kalau kita cuman untuk bisa lari sampai 50 kilo misalnya kan, itu kan beda diet plan-nya. Nah, dengan itu kita akan bahas supaya kalian gak bingung lagi. Oke, ikutin terus ya. Cause I don't give a fuck what you say. So, kita langsung masuk aja ya ke intinya ya. Kalau kita mau membangun otot atau membentuk massa lebih besar lagi, berarti kita memerlukan kalori yang lebih gitu ya. Maksudnya kalorinya yang diasup itu memang kita membutuhkan surplus. Jadi artinya bukan hanya kita hanya mengangkat beban aja terus udah gitu minum protein shake, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kita memerlukan kalori yang lebih ya. Jadi ada surplusnya dan kalorinya itu harusnya secara rumus sainsnya begini ya. Kalori yang diasup itu harus lebih banyak daripada jumlah kalori yang terbakar. Itu adalah rumus dasarnya. Memang seperti begitu. Barulah kita bisa membentuk otot dengan baik. Kalau kalori yang diasup lebih sedikit daripada yang terbakar, mampuslah kita. Kalau juga kalori kita yang diasup sama aja dengan kalori yang terbakar, ya juga kita akan terus begitu, begitu, begitu aja. Jadi nggak jadi-jadi ototnya. Sayang ya, udah terlalu lama bekerja keras, tetapi ya hasilnya begitu aja memble. Oke? So, jadi kalau kita mau membentuk otot, kita juga harus memasukkan kalori setiap harinya lebih banyak lagi. Dan juga kita yang kedua adalah harus memilih, mau pilih apa? Lean bulk atau dirty bulk. Nah, di segmen berikutnya kita akan bahas ya, apa itu dirty bulk dan lean bulk ini ya. Oke? Pada umumnya, ini ada dua metode ya untuk menambah massa otot itu ya. Yang pertama adalah dirty bulk dan yang kedua adalah lean bulk. Jadi apa sih itu keduanya ini? Yuk kita bahas ya. Yang pertama adalah dirty bulk ya. Jadi dirty bulk ini adalah cara klasik dengan menambah asupan makanan lebih banyak lagi. Dan biasanya itu antara 250 sampai 500 kalori lebih banyak daripada nilai kalori harian lu biasanya ya. Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk menambah massa otot sebanyak-banyaknya. Tapi ingat ya, cara ini itu biasanya kita makan juga lemak gitu. Nah, waktu kita makan banyak lemak itu, nah itu kita akan selalu menjadi kesulitan pada saat kita ingin membentuk ototnya supaya otot itu terbentuk, kan kita juga harus mengeluarkan lemaknya. Nah, gara-gara kita kebanyakan makan, akhirnya sulit sekali untuk melepaskan lemak-lemak yang sudah kita konsumsi. Nah, itu adalah dari dirty bulk ya. Terus untuk yang lean bulk ini juga penambahannya atau surplusnya itu lebih kecil ya daripada dirty bulk ya. Itu ditambahkan kira-kira 100 sampai 200 kalori per harinya ya. Nah, hanya pada lean bulk ini kita mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi
karena kita harus sangat disiplin mengecek nilai kalori yang kita asup. Jadi benar-benar harus pas gitu ya. Kan kalau dirty bulk tuh kita hanya makan aja, kita makan protein, makan gitu ya. Tanpa kita ngitung-ngitung lagi kalorinya. Tapi kalau lean bulk, enggak. Memang kita harus berdasarkan jumlah kalori yang sudah kita planningkan. Oke. Nah, jadi kan tinggal kalian pilih ya, mau yang mana yang mau di metode yang mana yang mau diambil. Jadi tergantung sih kepada karakter kalian masing-masing. Kalau kalian emang nggak sabaran, ya ambil aja dirty bulk. Kalau kalian emang cukup disiplin dan bisa mau menghitung bersabar untuk berapa kalori yang harus diasup, silahkan ambil yang lean bulk. Tetapi keuntungannya pada lean bulk, badan lu akan tetap fit dan juga perut lu nggak terlalu kembung karena lu kelihatan tetap fit terus ya. Dan jumlah kalorinya itu benar-benar seimbang banget. Nggak kelebihan lagi lemak seperti pada dirty bulk itu. Oke? Banyak teman-teman gue nanya ya, Rif yang mana sih yang lebih cepat? Karena gue nggak sabaran nih, gue pengen cepet-cepet aja deh ngebentuk otot. Nah, ini juga kalian harus hati-hati ya. Juga harus mengerti dari metode yang kalian ambil ini ya. Kalau memang pengen cepet-cepet sih, bisa dengan mengambil metode dirty bulk. Tetapi kelemahannya adalah kalian bisa makan terlalu banyak lemak sehingga badan lu jadi kurang terkontrol ya. Dan itu akan lama sulit untuk melepaskan lemak pada waktu pembentukan ototnya. Kalau juga mau mengambil metode untuk lean bulk, memang dia agak sedikit lambat untuk membentuk ototnya. Tetapi keuntungannya adalah badan lu tetap fit, terkontrol sekali gitu. Jadi seimbang kalori yang diasupnya itu. Sehingga kalian tidak terlalu sulit untuk membentuk otot. Oke? Sekarang kita masuk ke segmen berapa banyak sih kalori yang harus kita asup sehari-harinya ya untuk kita bisa menambah otot. So, gue ambil contoh yang simple ya, yang biasa kebanyakan orang lah gitu kira-kira ya. Jadi gue ambil contoh untuk cowok yang berumur 30, dia itu tingginya 185 cm dan berat badannya biasanya 90 kilogram. Dan dia melakukan 3 sampai 4 kali dalam seminggu latihan nge-gym ya gitu. Nah, dia itu kalau membutuhkan energinya ya, energi basalnya itu dia membutuhkan kira-kira 2000 kalori per harinya. Dan untuk dengan latihan berarti dia membutuhkan 2660 kalori ya kalau dengan latihan ya. Kalau tidak dengan latihan dia membutuhkan 2000 dan kalau dengan latihan dia membutuhkan 2660 kalori. Oke. So, apabila dia mau mengambil metode dirty bulk, berarti dia harus surplus antara 300 sampai 500 kalori per harinya ya. Jadi yang tadi itu adalah energinya kan dia butuh 2000 kalori sampai 2660 kalori ya. Nah, dengan latihan ya. Nah, kalau dengan metode dirty bulk ini berarti dia harus menambahkan jadi nilainya antara 2960 kalori hingga 3160 kalori. Itu yang dia harus tambahkan atau konsumsi setiap harinya. Terus kalau dia mengambil metode lean bulk, berarti dia harus menambahkan surplus antara 100 sampai 200 kalori atau 0 sampai 200 kalori karena bisa saja tidak perlu menambahkan banyak kalori lagi. Jadi dia menambahkan, saya ambil 0 sampai 200, artinya per harinya yang harus ditambahkan itu antara 2660 kalori sampai 2860 kalori setiap harinya dikonsumsi ya. So, jadi dengan surplus ini kamu bisa menambahkan menambahkan otot ya, massa otot ya, tetapi tetap kamu harus tetap kontrol lemak yang diasup ya. Untuk amannya sih ambil lemak yang baik ya. Jadi kalau mau makan lemak, yaitu lemak yang dari ikan ya, itu kan lemak baik. Sehingga tapi tetap jumlah lemak itu harus tetap dihitung. Oke. Setelah itu kan biasanya timbul pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah berapa lama sih Rif proses bulking ini? Nah, kalau kami dari food scientist itu kan biasanya mengecek bahwa fase bulking ini kan biasanya 2 sampai 3 bulanan ya. Itu normalnya seperti gitu.
Kalau kurang itu agak sedikit sulit ya. Tetapi itu antara 2 sampai 3 bulan itu normal. Jadi alami lah seperti begitu. Nah, tetapi pada 2 minggu pertama kalian harus benar-benar mengecek berat badan lu supaya lu tahu perkembangan surplus kalian itu berapa banyak, apa sudah cukup atau belum, sehingga kalian bisa stop dengan menambah surplus ini ya. Jadi nggak terlalu kebanyakan. Karena nanti kan sulit dalam fase definisi. Dalam fase definisi itu kan kita setelah fase bulking selesai, nanti kita masuk ke fase namanya cutting atau definisi ya. Nah, di dalam fase cutting ini kan kita akan melepaskan semua bagian-bagian atau jumlah-jumlah lemak yang tidak diperlukan dalam tubuh untuk kita lakukan olahraga berikutnya ya. Nah, setelah kita tahu jumlah kalori, kita sekarang masuk ke jumlah gizi yang kita masukkan itu berapa banyak ya. Nah, kalau kita sudah tahu kalorinya, maka perhitungannya masuk kepada makronutrien ya. Jadi makronutrien itu adalah lemak, protein, dan juga karbohidrat. Nah, perhitungannya begini ya, kalau kalian sudah mempunyai jumlah kalori yang harus ditambahkan, maka 40% kalian harus masukkan protein dari kalori yang sudah ditentukan tadi ya. Nah, terus sudah gitu, 40% berikutnya adalah karbohidrat. Dan 20% sisanya adalah lemak baik. Ya, jadi jumlahnya tuh 40 tambah 40 tambah 20. Jadi 100% ya semuanya ya. 40 karbohidrat, 40 protein, dan 20 lemak baik. Oke? Yang gue perhatikan banyak kesalahan fatal dari para atlet itu adalah mereka hanya fokus pada protein aja. Jadi dia nggak fokus juga kepada yang lainnya. Padahal sebenarnya itu makronutrien yang ketiga itu harus benar-benar lengkap. Tetapi perbandingannya adalah 40%, 40%, dan 20%. Jadi nggak bisa kita cuma makan protein aja. Nggak bakal jadi otot lu. Sampai ditunggu sampai kiamat pun nggak bakal jadi. Jadi tetap itu harus menggunakan rumus 40, 40, dan 20 ya. Ya, jadi kalaupun memang kalian nggak suka lemak ya tetap harus makan lemak karena gimana nanti nutrisi kita masuk ke dalam tubuh kalau kita tanpa lemak di dalam tubuh ini. Juga dengan karbohidrat, karbohidrat juga tetap bahkan harus 40% sebanding dengan jumlah protein yang kita asup. Nah, itu gunanya ya 40, 40, dan 20 ini. Oke? Nah, sekarang masuk ke segmen sumber makanan yang terbaik ya untuk pembentukan otot. Yang pertama adalah makanan-makanan yang protein tinggi ya, seperti dada ayam atau dada kalkun itu bagus sekali. Kalian juga boleh makan daging merah seperti daging sapi, tetapi daging sapi itu perlu diketahui nilai proteinnya jauh lebih rendah dari dada ayam dan juga dada kalkun ya. Nah, tapi tetap harus yang kalau bisa tanpa lemak ya. Jadi dada ayam tanpa kulit. Terus daging sapi juga kalau mau, daging sapi yang benar-benar rendah lemak. Apa yang rendah lemak itu? Wagyu kali ya. Nggak tahu deh, pokoknya gitu ya. Tapi kan daging sapi itu cukup mahal ya. Nah, jadi kalian bisa ngambil dada ayam. Dada ayam itu kan udah murah, proteinnya jauh lebih tinggi daripada daging sapi. Oke, terus udah gitu juga ikan ya. Ikan ini perlu untuk sebagai sumber makanan sehat seperti ikan salmon, ikan kod, ikan kembung ya. Nah, itu juga bagus. Ikan tuna juga bagus ya, bisa. Karena ikan tuna juga dia rendah lemak. Oke, terus udah gitu makanlah kacang-kacangan seperti lentil dan juga kacang merah, kacang polong. Itu bagus sebagai sumber protein, ya. Nah, setelah itu jangan lupa makan telur. Telur itu sumber protein yang sangat baik sekali. Dalam satu butirnya itu terdapat 6 sampai 7 gram protein loh. Jadi jangan main-main sama telur. Telur itu sangat bagus sekali, sangat sehat. Dan kalau makan telur jangan masuk ke mitos yang lama ya. Mitos yang salah itu berarti makan telur hanya cuman makan putih telurnya saja, itu adalah salah. Makan telur itu harus komplit, lengkap, kuning dan putihnya. Oke, terus udah gitu juga makanlah juga produk susu yang rendah lemak ya. Jadi kalau makan keju, keju juga yang rendah lemak. Makan yogurt, yogurtnya juga yang rendah lemak. Minum susu, susu juga yang rendah lemak. Oke, jadi tetap terkontrol jumlah lemak yang terjadi supaya kalian pada proses definisi atau proses cutting itu lebih mudah dibentuk. Oke, nah terus udah gitu kedelai, ini bagus banget ya, makan tempe tahu ya, ini bagus banget.
selama kita mau proses bulking itu dibutuhkan sekali. Oke, terus juga biji-bijian seperti makan quinoa, nasi beras merah, itu nasi beras merah sih kalau bisa sih memang kalian sudah harus mengganti makan nasi putih menjadi nasi beras merah. Karena selain sehat, dia juga banyak seratnya. Jadi kalian juga akan lebih mudah untuk BAB ya. Oke, tadi adalah makanan-makanan yang memang dibutuhkan dalam pembentukan otot. Oke. So, dalam kesimpulannya, jadi untuk dalam membangun atau masa otot ini ya, nah jadi pastikan untuk selalu mengkonsumsi kalori itu surplus lebih banyak kalori yang dimasukkan daripada apa yang dibakar. Itu penting untuk diketahui ya. Terus juga dalam pemilihan metode, ini juga penting. Sesuaikan selalu dengan gaya hidup kalian masing-masing dan tujuannya. Kalau kalian ingin cepat, ambillah metode dirty bulk. Kalau kalian lebih lebih mau untuk disiplin dan mengontrol, jadi ambillah metode lean bulk. Oke? Okay? So, jangan lupa untuk latihan dengan konsisten ya. Itu sangat penting sekali. Dan juga jangan lupa dengan perhitungan makronutrien. Jadi itu sangat penting sekali untuk menunjang pembentukan massa otot. So, yang terakhir, pantaulah selalu eh, progres tubuh kalian ya. Jadi benar-benar kalian harus setiap hari ngitung berat badan lu supaya kalian tidak kelebihan dalam proses eh, penambahan ini, surplus ini ya. Jadi selalu tetap pantau dengan eh, timbangan dan juga eh, upload juga ini ya apa namanya kalori kalkulator itu kan ada di apakah itu di Android atau di iOS juga ada kan ya. Jadi di di download aja itu aplikasi seperti begitu supaya kalian bisa memantau kalori kalian per harinya itu ya. Nah, jadi kalian juga waktu menambahkan surplus benar-benar sesuai dengan apa yang kita sudah hitung. Jadi perfect kan? Nah, oke. Okay? Semoga tips ini bermanfaat buat kalian dan bisa memberikan inspirasi sehingga kalian menjadi lebih terpacu lagi untuk mendapatkan massa otot yang lebih keren lagi. Oke, Rifki pamit. Kita akan berjumpa lagi pada video yang berikutnya. Hasta luego, ciao.